حبا تبسموا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardina was samawatil ula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas filsafat umum yang berjudul kosmologi. Apa itu kosmologi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Ramadhini Robiatul Adawiyah. Yang kedua ada Mbak Lailatul Munirah. Yang ketiga ada Mas Adi Lutfi Ihsani. Yang keempat ada Mbak Vindita Naflah Rozika. Dan yang kelima yaitu saya sendiri, Fahrul Rizki. Oke, kita lanjut mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian kosmologi. Kosmologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kosmos dan logos. Kosmos memiliki arti alam semesta dan logos memiliki arti ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kosmologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang dunia dan alam semesta. Dalam pandangan umum, kosmologi memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari adanya hubungan antara Sang Pencipta, manusia, dan alam sebagai ciptaan yang hidup bersama-sama dalam satu ruang lingkup alam semesta yang besar. Macam-macam kosmologi. Kosmologi bisa dibagi dalam 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah kosmologi ilmiah atau empiris. Maksudnya ialah manusia membangun kosmologi universalnya mengenai alam semesta berdasarkan hasil-hasil ilmu pengetahuan empiris. Kedua, kosmologi falsafi yang dicapai melalui proses argumentasi rasional. Yang ketiga, kosmologi agama yang diperoleh melalui keimanan kepada para pemimpin agama sehingga semua kata-kata mereka diyakini sebagai kebenaran. Keempat, kosmologi irfani atau gnostik yang diperoleh melalui jalur kasyif atau penyingkapan dan syahudi atau penyaksian batin. Unsur-unsur kosmologi. Kelima unsur kosmologi itu masing-masing disebut sebagai tanah, air, kayu, api, dan logam. Kelima energi tersebut saling menghasilkan dan menghancurkan. Air menumbuhkan kayu, kayu dibakar menghasilkan api, api menghasilkan abu atau tanah, tanah menghasilkan logam yang ditambang dari dalamnya. Logam dipanaskan akan mencair, menghasilkan air, dan selanjutnya siklus ini kembali ke awal lagi. Sementara itu, logam menghancurkan kayu dengan jalan memotongnya. Kayu menyerap kesuburan tanah agar dapat tumbuh. Tanah sendiri menghancurkan air dengan jalan merayapnya. Air menghancurkan api dengan jalan memadamkannya. Api menghancurkan logam sebagai jalan melelehkannya. Selanjutnya, siklus ini kembali ke awal lagi. Penjelasan mengenai asal-usul alam semesta. Apa itu asal-usul alam semesta? Alam semesta dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik, seluruh ruang dan waktu, dan segala bentuk materi serta energi. Istilah semesta atau jagat raya dapat digunakan dalam indera kontekstual yang sedikit berbeda, yang menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti kosmos, dunia, ataupun alam. Tadi mengenai pengertian asal-usul alam semesta. Selanjutnya ada juga pembagian menurut pandangan dan hubungan dan tujuan.
ada pandangan menurut Yunani kuno, dan ada juga hubungan Tuhan, alam, dan semesta, dan yang terakhir tujuan penciptaan alam semesta. Selanjutnya pandangan Yunani kuno. Nah, pada waktu dahulu orang Yunani mengira bahwa bumi dan langit sangat dekat dan bumi adalah sangat kecil bila dibandingkan dengan langit. Mereka beranggapan bahwa bumi itu diatur oleh para dewa, di antaranya Dewa Zeus sebagai dewa guntur dan Dewa Helios sebagai dewa matahari. Nah, itu termasuk pandangan Yunani kuno ya. Selanjutnya ada hubungan Tuhan, alam, dan semesta. Nah, hubungan Tuhan, alam, dan semesta yakni alam merupakan tubuh, sedangkan sisi mengental dan struktur fisikal adalah jiwa Tuhan. Jadi antara Tuhan dan alam adalah prinsip identitas, dilihat dari perspektif bagian yang berbeda. Dalam tradisi intelektual, berbicara tentang kosmos sama artinya dengan berbicara tentang Tuhan. Bahkan bagi Islam secara umum tidak ada artinya sama sekali berbicara tentang kosmos tanpa berbicara tentang Tuhan. Tuhan adalah fondasi bagi seluruh pemikiran, bermakna terutama segenap konseptualisasi yang berpengaruh positif terhadap proses menjadi manusia yang utuh. Nah, mungkin cukup singkat saja ya. Menurut pribadi saya sendiri, tidak usah panjang-panjang. Selanjutnya ada juga tujuan penciptaan alam semesta. Nah, di sini penjelasan mengenai tujuan penciptaan alam semesta yakni dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan langit dan bumi mewajibkan adanya Sang Pencipta yang menciptakan keduanya. Nah, menurut pandangan Al-Qur'an tersendiri, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan fungsi konkret alam semesta adalah fungsi rupiah yang diciptakan Allah kepada manusia, sehingga alam ini akan marah manakala manusia bertindak serakah dan tidak bertanggung jawab. Manfaat mempelajari kosmologi. Yang pertama yaitu membuat rasa syukur kita dan rasa takjub kita akan kebesaran ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu membuat kita mengetahui proses terbentuknya alam semesta, baik dari pendapat para ahli ataupun bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu kita mengetahui segala hal yang berkaitan dengan alam semesta yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat yaitu kita mengetahui benda-benda apa saja yang terdapat pada alam semesta ini. Yang kelima yaitu kita mengetahui perubahan cuaca dan penetapan tanggal. Keenam, kita mengetahui fenomena apa saja yang terjadi di alam semesta ini, seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang terakhir yaitu membantu manusia dalam pengembangan iptek. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak salah dan banyak kata dalam penyampaian yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.